Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya waktu yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Setelah kita bersabar menunggu One Piece chapter terbaru, kini One Piece chapter 1117 telah beredar. Kira-kira bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1117 berjudul Mo. Pada awal chapter kita melihat reaksi dari para bajak laut yang ada di pulau bajak laut, di mana orang-orang berkomentar bahwa apa itu artinya ada kemungkinan banyak harta karun jauh di dasar laut. Lalu temannya juga ikut nyawut. Dasar bodoh, dunia itu nggak penuh dengan kota emas tahu, dan dalamnya juga 200 meter. Kamu bisa jadi makanan monster laut kalau coba ke sana. Lalu di Grand Line, orang-orang yang mengantarkan Luffy untuk bisa mendapatkan knock upstream juga mendengarkan ocehan Dr. Vegapunk. Dan tampaknya mereka tertarik untuk melakukan ekspedisi menyelami dasar laut demi mencari harta yang dibicarakan. Sementara itu, kita diperlihatkan mengenai apa yang terjadi di rumah sakit umum Angkatan Laut. Dan di sana ada Koby dan lainnya yang terlihat sedang dirawat dan juga ikut serta mendengarkan live streaming dari Dr. Vegapunk. Kemudian di dunia baru, Smoker sedang OTW memakai moge kesayangannya yang tampaknya ia pergi untuk menemui Koby. Cerita pun kembali ke Egghead. Di sana terlihat para kru topi jerami yang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Egghead. Perisai dari pulau Egghead tampaknya mulai menghilang. Hal ini disadari oleh Nami. Beberapa kru topi jerami seperti Chopper, Usopp sudah naik ke atas kapal. Brook juga sudah mengisi gentong kolanya dan mengatakan bahwa kapal siap meluncur kapan saja. Sementara itu, Zoro dan Jinbei masih berlari mendekati kapal Sunny. Mereka sudah dekat dengan kapal Sanigo. Mereka berlari ke arah suatu tempat dan ternyata mereka sedang mengejar Gorosei botak yang sedang berlari ke arah kapal Sanigo. Para kru topi jerami yang mendengar bahwa Zoro dan Jinbei sedang mengejar monster yang aneh, tentunya mengomentari tingkah kedua orang ini, bahwa ini bukan waktunya jalan-jalan, cepat kesini sekarang juga. Dan Zoro serta Jinbei pun menjawab bahwa aku bukan jalan-jalan, monster itu sedang menuju ke arah kalian. Bersiagalah, ada sesuatu yang spesial dari monster itu. Gorosei pun lompat ke arah kapal Sanigo, mengambil ancang-ancang dengan pedang miliknya. Dengan pose yang siap menebas itu, Usopp dan Chopper terkejut melihatnya, membuat mata mereka keluar dari tempatnya. Haha, yang mana hal ini cukup disadari oleh Gorosei botak dan berkomentar. Apa? Ia tampak seperti kebingungan melihat ada orang yang terkejut dengan cara seperti itu. Di sisi lain, Jinbei sedang mengambil ancang-ancang untuk Fishman Karate. Dan di sana ia menggunakan teknik kata Garuma untuk melempar si lumut hijau. Dan dengan teknik Nito Ryunya, Zoro menyerang si Gorosei botak. Gorosei botak tentunya berhasil menangkis serangan Zoro. Dan di momen yang sama, kedua orang ini menyadari bahwa pedang lawan yang dimiliki adalah pedang Kitetsu. Di sana, Zoro terpental dari adu pedang yang terjadi. Dan untungnya berhasil ditangkap oleh Jinbei. Zoro dengan segera memerintah kru yang lain untuk cepat-cepat meluncurkan kapal. Karena Zoro dan Jinbei akan lompat dari tempat kejadian. Sementara itu, di pantai timur Laut Egghead, Bonnie berteriak bahwa Luffy si topi jerami belum ada di sana. Dan dengan para marine yang mengepung kapal mereka, kondisi ini membuat Bonnie sulit untuk bertahan. Di tengah-tengah keributan, Sanji juga mencari-cari Luffy dengan berteriak. Meskipun ia yakin bahwa suaranya tidak akan didengar oleh Luffy. Namun dari arah seberang, Luffy berteriak bahwa kami di sini, cepatlah berlayar. Dory juga memerintahkan anggota kapal bajak laut raksasanya seperti Kashi, Oimo, dan yang lain untuk cepat segera berlayar. Tentunya melihat hal ini, para angkatan laut mencoba untuk menghentikan mereka. Bukannya kabur, para raksasa ini justru melompat ke kapal angkatan laut, menghancurkan satu persatu kapal dari marine yang ada di hadapan mereka. Sampai-sampai ada yang main renang-renangan sembari menghajar kapal marine. Benar-benar kocak. Meskipun begitu, para marine terutama para wakil admiral juga tidak tinggal diam melihat hal ini.
Wakil Admiral Dol melancarkan sebuah pukulan kuat pada Kashi yang membuat Kashi terpental. Sementara itu, di sisi Luffy, Brogy, dan Dory, Luffy menyadari bahwa si babi War Curie yang mengejarnya tiba-tiba menghilang. Luffy bertanya-tanya kemana perginya. Dan ternyata keempat Gorosei mengepung si robot raksasa kuno. Dan para Gorosei sadar melihat sosok yang mereka hadapi. Ya, itu adalah robot raksasa yang mengamuk di Marijoa 200 tahun yang lalu. Di sana kita diperlihatkan lanjutan live streaming Vegapunk. Vegapunk berkata bahwa aku sadar selama ini aku selalu tidak terbuka. Tetapi aku tak bisa menambahkan apapun lagi yang bukan hanya spekulasi. Aku punya satu pesan lagi yang ingin kusampaikan. Ini untuk mereka yang terpencar di seluruh dunia. Kalian yang memiliki nama inisial D di nama kalian. Di antara kalian. Dan akhirnya rekaman live streaming berhenti sampai di sini. Gorosei War Curie, sang babi menghantam robot kuno raksasa hingga hancur. Dan orang-orang cukup terkejut melihat siarannya langsung terputus begitu saja. Dan di panel terakhir kita melihat Gorosei York yang bisa bernafas lega melihat siaran live streaming yang akhirnya berhenti. One Piece chapter 1117 atau chapter terbaru akhirnya selesai sampai di sini. Wow, ini chapter yang cukup singkat ya, jauh lebih singkat dari chapter biasanya. Dan tentunya yang sudah paling menarik perhatian sejak spoiler beredar adalah bagaimana kata terakhir saat Dr. Vegapunk melakukan live streaming. Dalam bahasa Jepangnya, ia berkata, "Di no mei wo motsu mono tachie," yang artinya kepada kalian yang memiliki nama Di. Lalu Vegapunk melanjutkan, "Omae-san tachi no namae no nakani," di dalam nama kalian, Mo. Dan live streaming berakhir di situ. Nah, sebetulnya ini menjadi sesuatu yang cukup membingungkan. Si Mo ini bisa diartikan sebagai kata juga, yang mana jika Mo di sini merujuk pada juga masih sangat nyambung dengan kalimat sebelumnya yang berkata Omae-san tachi no namae no nakani mo bla bla bla, itu sangat nyambung. Artinya itu masih agak mirip-mirip, yakni di dalam nama kalian. Ya, atau jika memang Oda ingin menambahkan kosakata baru di perkataan Vegapunk ini dengan awalan mo juga sangat memungkinkan. Semisal apabila di sini kita menebak bahwa Vegapunk ingin berkata Omae-san tachi no nakani Monkey D wa nani nani. Di antara nama kalian, Monkey D itu bla bla bla. Ya, bisa dikatakan ini masih hal yang sangat liar jika membahas arah Mo ini kemana. Dan kami akan membahasnya di next video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.